Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film yang bercerita tentang kasus pencurian di dalam sebuah rumah. Namun beruntungnya di dalam rumah tersebut terdapat sebuah ruangan darurat yang membuat mereka dapat bersembunyi di sana. Tapi sayangnya, ternyata apa yang dicari oleh para pencuri itu berada di dalam ruangan tersebut. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang akan segera pindah ke rumah barunya, di mana di sana mereka menelusuri ruangan demi ruangan sampai tibalah mereka di kamar tidur utama, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah ruangan lain, yaitu ruangan darurat yang sengaja dibuat khusus oleh pemilik lama rumah tersebut, dengan tujuan agar siapapun bisa menyelamatkan diri dari pencurian atau apapun itu. Karena memang di dalam ruangan darurat itu sudah diberi kamera pengawas, jalur telepon, sistem keamanan yang begitu canggih, juga dindingnya yang dilapisi oleh baja juga beton. Lalu singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk membeli rumah tersebut sekaligus menginap pada malam harinya, karena sang ibu ingin cepat sekali pindah rumah untuk melupakan suaminya yang telah selingkuh baru-baru ini. Namun sayangnya, anak perempuan yang bernama Sarah itu ternyata mengidap penyakit diabetes, sehingga dirinya selalu memakai sebuah gelang khusus untuk mengecek kadar gula darahnya. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Tapi di saat itulah, beberapa lama kemudian di lantai bawah, terdapat beberapa orang yang ingin menerobos masuk ke dalam rumah sang ibu. Mereka mencari cara dari berbagai pintu, sampai akhirnya mereka sudah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Yang ternyata salah satu pencuri yang akan gua beri nama John, menelusuri ruangan demi ruangan, dan akhirnya menyadari bahwa ternyata di dalam rumah tersebut sudah ada seseorang yang sedang menginap di sana. Lantas John segera memeriksa kamar demi kamar sampai akhirnya ia kembali lagi ke lantai bawah untuk membukakan pintu agar salah satu rekannya yang bernama Junior dapat masuk ke dalam rumah. Tapi di saat itu juga, Junior ternyata membawa salah satu temannya yang bernama Raul tanpa sepengetahuan dari John. Hal itu tentu saja semakin meyakinkan John bahwa dirinya memang harus segera pergi dari sana, karena sudah tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Junior yang mendengar hal itu segera membujuk John kembali bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan pada akhirnya, John kembali menerima tawaran dari Junior dan segera menyuruhnya untuk memutuskan jalur telepon untuk berjaga-jaga. Sementara di lantai atas, sang ibu yang terbangun dari tidurnya kemudian mencoba mematikan sinar lampu yang berada di dalam ruangan darurat. Tapi di saat itulah, akhirnya dirinya menyadari bahwa ternyata terdapat 3 orang pencuri yang sedang mengendap-endap masuk ke lantai atas. Ia perhatikan sekali lagi, sampai akhirnya dirinya pun segera berlari untuk menyelamatkan anaknya, yang tentu saja segera dikejar oleh para pencuri itu ke lantai atas. Tapi beruntungnya sang ibu sempat berhasil masuk ke dalam sebuah lift. Namun Sarah yang mengetahui bahwa mereka tidak dapat kabur dari sana, kemudian berkata kepada ibunya untuk kembali lagi ke lantai atas, menuju ruangan darurat. Mereka berlari sekencang-kencangnya, sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Keadaan sudah semakin mengerikan, di mana sekarang mereka berdua hanya bisa berdiam diri di dalam sana, tanpa bisa meminta bantuan karena John berhasil memutuskan jalur telepon khusus yang berada di dalam ruangan tersebut, sehingga sang ibu berbicara lewat pengeras suara untuk menyuruh para pencuri itu mengambil apa yang mereka inginkan, lalu segera pergi dari sana secepatnya. Tapi ternyata apa yang diinginkan oleh para pencuri itu berada di dalam ruangan darurat tersebut. Lantas sang ibu berkata kembali bahwa dirinya tidak akan keluar dari sana, juga mengatakan bahwa pihak kepolisian sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Namun John tahu betul bahwa mereka belum bisa menghubungi pihak kepolisian. Itu dikarenakan ternyata John merupakan orang yang telah membuat ruangan darurat itu pada masa lalu.
Namun karena adanya kebutuhan yang begitu besar untuk keluarganya, maka mengharuskan dirinya mau tidak mau harus melakukan pencurian. Itulah kenapa dirinya tahu bahwa mereka tidak dapat masuk secara paksa ke dalam ruangan tersebut. Dan satu-satunya cara agar pintu ruangan itu terbuka hanyalah dari arah dalam. Yang sehingga mereka akhirnya mencoba mencari cara lain agar sang ibu juga anaknya mau keluar dari sana. Dan pertama-tama, mereka mengunci semua celah pintu juga jendela. Lalu dilanjutkan dengan mengambil sebuah gas dengan tujuan untuk menyambungkan saluran gas tersebut ke dalam saluran ventilasi. Yang tentu saja, hal itu akan membuat sang ibu kehabisan oksigen. Dan mau tidak mau, mereka harus segera keluar dari sana secepatnya. Tapi beruntungnya mereka menemukan ada saluran pipa yang terhubung ke arah luar. Tapi ternyata hal itu belum cukup, sehingga sang ibu mencoba untuk menutup saluran ventilasi tersebut. Namun sayangnya lagi-lagi usahanya itu terasa sia-sia saja. Sampai akhirnya dirinya memberanikan diri untuk mengambil sebuah korek api, dan dalam beberapa detik saja keadaan sudah semakin kacau dari sebelumnya. Di mana sekarang Junior merasa marah kepada sang ibu, dikarenakan dirinya mengalami kesakitan di bagian muka juga tangan kanannya. Raul yang merasa bahwa pencurian ini sudah semakin memburuk, kemudian meminta uang lebih kepada Junior jika mereka berhasil melakukan pencuriannya itu. Tapi tentu saja Junior yang masih merasa kesal menolak permintaan dari Raul sampai-sampai terjadi perdebatan di antara mereka. John yang merasa bahwa perdebatan mereka tidak kunjung selesai, kemudian memutuskan untuk pergi ke lantai bawah, menyusul temannya agar kondisi tidak semakin memburuk. Tapi pada saat itulah, sang ibu yang melihat bahwa tidak ada yang menjaga pintu ruangan darurat, kemudian menyuruh anaknya untuk segera membuka pintunya itu. Dan dalam hitungan ketiga, sang ibu segera berlari mencari ponselnya yang berada di sebelah kasur tempat tidur. Ia cari perlahan-lahan, namun ternyata ponselnya itu berada di bawah lantai yang cukup jauh dari jangkauan tangan sang ibu. Sampai-sampai, tanpa disengaja sang ibu malah menjatuhkan sebuah lampu tidur, yang tentu saja hal itu membuat mereka para pencuri menyadari bahwa sang ibu telah keluar dari ruangan tersebut. Mereka berlari sekencang-kencangnya, juga sang ibu yang masih saja mencoba mengambil ponselnya itu. Sang ibu yang sudah berhasil masuk kembali ke dalam sana, kemudian segera mencoba menghidupkan ponselnya. Namun seperti apa yang dikatakan oleh John kepada Junior yang merasa khawatir, bahwa ternyata sinyal ponsel tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Tapi sang ibu yang masih saja belum menyerah, kemudian mencoba mencari cara lain, yaitu dengan menyambungkan kabel jalur telepon utama dengan telepon yang berada di dalam ruangan tersebut. Sementara John yang masih berada di luar, secara kebetulan bertanya kepada Junior apakah dirinya telah memutuskan jalur telepon utama. Junior yang masih merasa kebingungan kemudian berkata dengan polosnya bahwa dirinya telah mencabut jalur telepon yang ada di ruangan dapur. Sontak mendengar hal itu, John dan Raul segera pergi ke lantai bawah untuk memutuskan kembali jalur telepon utama yang berada di rumah tersebut. Sedangkan sang ibu yang sudah berhasil menghubungkan kabel telepon itu, kemudian dengan cepat segera menghubungi mantan suaminya. Dan beruntungnya panggilannya itu diangkat, lalu segera berkata kepada suaminya untuk segera pergi ke rumahnya. Dengan nada terengah-engah, tapi panggilannya itu tiba-tiba terputus, menandakan bahwa John dan Raul sudah berhasil memutuskan jalur telepon utama rumah tersebut. Tapi setidaknya sekarang mereka mendapatkan harapan baru, bahwa semoga saja mantan suaminya itu segera datang ke rumahnya. Sementara di luar ruangan, Junior yang merasa bahwa pencurian ini sudah tidak akan berhasil, kemudian memutuskan untuk segera pergi dari sana, meninggalkan Raul juga John dengan beberapa uang puluhan dolar sebagai tanda permintaan maafnya. Ia berjalan ke lantai bawah, tapi pada saat itulah tiba-tiba saja, tanpa diduga Raul malah menembak kepala Junior di depan kedua mata John. Yang tentu saja hal itu membuat John ketakutan, tapi yang bisa John lakukan sekarang hanyalah menuruti apa yang diperintahkan oleh Raul. Dan di saat itu juga,
ternyata sudah ada seorang pria tua yang sudah masuk ke dalam rumah tersebut, yang tentu saja membuat mereka berdua segera menyeretnya dan menginterogasinya. Dan ternyata pria tua itu adalah Stephen, mantan suami sang ibu. Sementara di lantai atas, keadaan juga sudah semakin memburuk, dikarenakan sekarang Sarah harus melihat kejadian itu, juga mengalami kesakitan akibat kadar gula darahnya yang sudah tidak bisa dikontrol. Dirinya merasa pusing, kedinginan, yang membuat sang ibu mencoba menenangkan Sarah sambil melihat mantan suaminya yang disiksa oleh Raul. Tapi sang ibu tentu saja tidak bisa membuka pintu tersebut, melainkan sekarang tanpa diduga keadaan Sarah sudah semakin memburuk. Tapi di saat itu juga, John yang melihat bahwa perlakuan Raul sudah di luar batas, kemudian mencoba memukulnya yang sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Sang ibu yang melihat bahwa John sedang menarik tubuh Raul ke lantai bawah, kemudian memutuskan untuk keluar dari sana dan menemukan mantan suaminya itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah mencari obat anaknya itu, sampai akhirnya dirinya berhasil menemukannya. Tapi lagi-lagi, ternyata itu semua hanyalah rencana dari John, bahwa ternyata Raul telah bertukar pakaian dengan Stephen. Hal itu tentu saja membuat John bisa masuk ke dalam ruangan tersebut secara cuma-cuma. Sementara Raul, dirinya bersembunyi di balik pintu. Namun sang ibu yang mengetahui hal itu segera menerobos masuk tanpa henti, tapi jelas saja dirinya segera ditangkap oleh Raul sampai-sampai mereka berdua terlempar. Tapi beruntungnya sang ibu berhasil memasukkan kotak obatnya itu ke dalam ruangan tersebut. Raul yang mengalami kesakitan tentu saja harus menahan diri, karena jika mereka membuka pintunya itu, maka di luar sudah ada sang ibu yang memegang sebuah pistol milik Raul yang terjatuh. Sang ibu kemudian berbicara lewat pengeras suara yang terhubung dan menyuruh John untuk menyuntikkan obatnya itu ke tubuh Sarah yang sedang menggigil kesakitan. John yang merasa kebingungan, pada akhirnya menuruti perintah sang ibu dengan syarat bahwa sang ibu harus pergi ke lantai bawah. Pintu dibuka dan akhirnya tangan kiri Raul bisa diselamatkan. Sang ibu kembali lagi ke lantai atas dan segera menyuruh John untuk menepati janjinya. Dan dengan dibantu oleh Sarah, akhirnya John berhasil juga menyuntikkan obatnya itu ke dalam tubuh Sarah. Sementara di lantai bawah, sang ibu yang sudah bertemu dengan Stephen, tanpa diduga ternyata Stephen telah menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke rumah sang ibu. Yang tentu saja sang ibu tahu bahwa jika dirinya mengatakan ada pencurian di rumahnya, maka nyawa anaknya akan menjadi bayarannya. Sehingga dirinya berpura-pura kepada polisi itu bahwa keadaan baik-baik saja. Tapi di saat itulah, sang polisi yang menyadari adanya keanehan atas tingkah laku sang ibu, juga laporan yang didapatkan dari suaminya, kemudian berkata kepada sang ibu bahwa jika memang ada pencurian atau apapun itu, maka sang ibu cukup memberikan tanda dengan mengedipkan mata beberapa kali saja, agar para pencuri itu tidak menyadarinya. Lalu kemudian pintu ditutup, yang membuat John dan Raul merasa tenang bahwa akhirnya mereka bisa mengerjakan pekerjaannya itu dengan bebas tanpa adanya hambatan. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil menjebol berangkasnya itu yang berisikan obligasi bank sebesar 22 juta dolar yang telah ditinggalkan oleh pemilik lama rumah tersebut. Sedangkan sang ibu, sedari tadi dirinya sudah menyiapkan rencana untuk menyelamatkan anaknya. Sementara para pencuri itu bersama dengan Sarah berjalan mengendap-endap menuju lantai bawah. Keadaan di rumah tersebut memang sudah sengaja dibuat gelap, juga terdapat pecahan kaca sebagai tanda untuk sang ibu mengetahui di mana mereka berada. Sampai akhirnya mereka sudah berada di lantai bawah, tapi di sana sudah ada Stephen yang sedang menodongkan sebuah pistol kepada John. Sontak hal itu membuat mereka ketakutan, tapi tentu saja di belakang mereka sudah ada sang ibu yang berjalan mengendap-endap tanpa ketahuan. John kemudian berlari ke arah luar, sementara keluarga Sarah harus berhadapan dengan Raul yang sudah kembali lagi ke lantai atas. Dan tentu saja hal itu membuat keadaan semakin mengerikan, di mana sekarang keadaan sudah menguntungkan Raul. Dalam beberapa detik saja dirinya sudah pasti bisa memukul sang ibu. Tapi di saat itulah, ternyata John yang mendengar teriakan dari keluarga Sarah memutuskan untuk balik lagi dan segera membunuh Raul pada saat itu juga. John kemudian berkata kepada Sarah bahwa sekarang dirinya akan baik-baik saja.
Lalu ia pun pergi, tapi di saat itu juga terdengar suara para polisi yang sudah menerobos masuk ke dalam rumah sang ibu. Mereka berjalan mengecek keadaan sekitar, sampai akhirnya mereka menemukan John yang sedang akan pergi dari sana. Dan pada akhirnya, keluarga Sarah berhasil selamat. Tapi sayangnya John yang memang orang baik, harus menyadari bahwa sekarang dirinya akan dipenjara untuk waktu yang cukup lama. Lalu film pun akhirnya selesai.